Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau bersyukur pada Tuhan malam hari ini. Jika kita sudah melewati satu hari, sampai malam hari ini Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita semua datang. Semua karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan atas setiap kita. Saya percaya saat kita datang pada Tuhan ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang baru, ada damai sejahtera yang sejati. Boleh dinyatakan malam hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sampai malam hari ini Tuhan, kami masih diberikan satu kesempatan kembali untuk kami datang boleh bersekutu, menyembah Engkau Tuhan. Bahkan kami inginkan kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh siapkan hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Biar Roh Kudus boleh melawat, menjamah setiap kami. Malam hari ini apapun pergumulan kita, apapun problem kehidupan kita, mari kita tanggalkan sejenak, kita datang pada Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sanggup menolong. Dia adalah sumber pengharapan itu. Berharap hanya pada Tuhan saja. Mari datang pada Tuhan malam ini. Bawa pujian penyembahanmu. Yes. Mari senangkan Dia malam ini. Nyatakan kasihmu pada Tuhan. Jesus. Jesus. Kaulah sumber pertolonganku Tuhan. Kaulah sumber pengharapanku. Karenanya Engkau gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu cemas. Terima kasih. Mari sama-sama datang. Nyatakan. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu. Yes, Jesus. Pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota bentengku. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng. Pertolonganku datang darimu, pengharapanku hanya padamu. Ku tak akan goyah, ku tak akan gentar, sebab Kau gunung batuku, kota benteng. Keselamatanku.
pertolonganku Tuhan, sumber pengharapanku, sumber kekuatan hidupku, hanya Engkau Yesus. Engkaulah sumber segalanya, oh Yesus. Pertolonganku datang darimu. Mari dengan segenap hati kita. Harapanku hanya padamu. Ku tak akan Ku goyah, tak akan goyah, ku tak akan ku tak gentar, akan gentar. sebab Kau gunung Sebab batuku, Kau gunung batuku, kota benteng pertolonganku datang darimu. Harapanku hanya padamu. ku tak Ku tak akan akan goyah, tak akan gentar. sebab Kau gunung Sebab Kau batuku, gunung batu, kota bentengku, kota benteng keselamatanku, pertolonganku pertolonganku datang darimu. Pengharapanku Hanya padamu ku tak akan goyah, ku tak akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, kota bentengku, pertolonganku datang darimu. pengharapanku Hanya padamu ku tak akan goyah, ku tak akan ku tak gentar. akan gentar. Sebab Kau gunung batuku, gunung batuku, kota benteng keselamatanku. Yesus Tuhan, Engkaulah kota benteng yang teguh. Kami yakin, kami percaya Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Tuhan yang berjalan bersama kami, Kau yang selalu menyertai langkah kami Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama, yes. Mari dengan iman berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami,
berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tuhan yang bersama, Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Yakin dan percaya kau Tuhan yang selalu menyertai kami, yang berjalan menuntun langkah kami selalu. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan. Berjalan bersama. Tuhan yang pegang tangan setiap kami. Karena kami gak perlu takut. Sebab Engkau
bersama dengan Allahku bersama kami, Tuhan yang bersama. bersama Amin. kami. Yes. Berjalan bersama kami. Tanganmu yang Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Mari lebih lagi. Tuhan yang bersama kami berjalan. berjalan bersama. Mari kau yang mau berjalan bersama dengan Tuhan, lebih lagi Ku nyatakan. tak takut, Yes, ku tak takut, ku tak ku tak gentar. sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang Tuhan bersama. yang bersama kami. Berjalan bersama Ya Tuhan Yesus, kami. biar tanganmu ya Tuhan, Tanganmu yang kau yang pegang. pegang hidupku, ku Yakin kau bersama kami. Berjalan di dalamku, Yesus Tuhan. Yesus yang kami andalkan, yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan. Biar kami serukan setiap hati dan iman kami malam hari ini Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihanku. Mari bersama dengan iman katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang Tuhan, ini pujian kami, percaya. ini iman kami Tuhan, pernyataan setiap kami, Engkau satu-satunya Sumber kekuatan kedamaian, hatiku Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Amin. Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Engkau pengharapan hidupku Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Satu-satunya Yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, Amin. sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa hadirat-Mu itu bekerja dimanapun kami berada saat ini. Kami mau siapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan malam hari ini. Bersama-sama kami diberkati, kami terima kekuatan yang baru daripada Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ubur-ubur ikan lele di Jericho. Shalom Bapak Ibu, mari sore hari ini kita bersama-sama menyiapkan hati untuk setiap kita boleh terima lawatan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tempat ini. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, bawa hatimu kepada Tuhan sore ini. Haleluya. Kami rindu menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan-Mu. Kami rindu mengalami Engkau lebih lagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya
dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau, kami rindu hadirat-Mu menjamah kami, memenuhi kami Tuhan. Haleluya. Kami rindukan Engkau, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu mengalami Engkau. Kami rindu jamahan-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari nikmati kebersamaan dengan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di sini kesembuhan. Kemenangan, kemenangan
Terima kasih Tuhan, kami percaya ketika Tuhan hadir, maka kemenangan terjadi dalam hidup kami. Kami ada di satu tempat di mana sejarah dalam Alkitab pernah mencatat Tuhan, bahwa Engkau hadir dan Engkau berbicara dan memberi kemenangan kepada umat pilihan-Mu Tuhan. Karena itu berbicara bagi kami lewat firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, sama-sama katakan amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita sedang berada di Gunung Tabor, di mana di dalam Alkitab tercatat benar-benar ya apa yang terjadi di dalam Alkitab. Hari ini kita bisa menginjakkan kaki di tempat yang sangat bersejarah dan begitu luar biasa. Mari kita lihat bersama Hakim-Hakim pasal yang keempat. Judul perikopnya Deborah dan Barak. Hakim-Hakim 4, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haresot Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan zaman itu saudara. Ya, dikatakan bahwa Yabin ini, raja Kanaan, mereka itu punya satu kekuatan militer yang begitu luar biasa. Dan mereka mempunyai kereta besi, di sana dikatakan berapa banyak? 900 ya. Sementara Israel ya tidak memiliki apa-apa. Dan ketika pada waktu itu mereka sudah 20 tahun, di sana dikatakan ditindas terus ya oleh raja Kanaan yang jahat ini. Kira-kira dalam satu keadaan ditindas ya, itu adalah satu keadaan yang sangat tidak enak saudara. Dan 20 tahun. Dan ketika itu Deborah diangkat Tuhan menjadi hakim. Ya, dia adalah seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasanya duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ya, dan ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju ke Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku, perhatikan kata aku, huruf besar di sana, akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison. Dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ya, saat itu saudara, Barak ini adalah seorang panglima perang, tetapi ya dia tidak yakin bahwa kemenangan akan diberikan Tuhan atas mereka. Tapi Deborah sebagai hakim pada waktu itu dia memiliki kepekaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dia seorang yang takut akan Tuhan, karena itu dia diangkat menjadi menjadi hakim. Dan pada waktu itu dia mendengarkan suara Tuhan, di mana Tuhan berkata, suruh untuk Barak bin Abinoam itu maju untuk berperang melawan Sisera, maka aku Tuhan yang akan menggerakkan tentara dari Yabin ini untuk ya diserahkan ke dalam tangan orang Israel saudara. Dan pada waktu itu ya secara manusia mungkin memang ya enggak pede Barak ini, berpikir ini lawannya 900 kereta besi. Lah kita ini mau maju pakai apa? Dari zaman dahulu kita semua tahu bahwa Tuhan itu menyertai bangsa Israel itu dengan luar biasa. Ya, kita sudah masuk ke Yeriko, saudara, kota pertama yang kita injak setelah kita melepas dari Gunung Nebo kemarin. Ingat, Musa diizinkan Tuhan melihat tatangan Yeriko, di depan itu adalah tanah Kanaan yang akan menjadi milikmu. Ya, dan ketika mereka masuki kota pertama, itu tidak memakai kekuatan mereka. Waktu Yosua akhirnya Musa mati, diserahkan kepemimpinan kepada Yosua. Lalu di depan mereka ada tembok Yeriko. Tadi kita lewati itu daerah tembok Yeriko yang ada pasir-pasir.
Ya, di situ mereka disuruh keliling, saudara. Tidak pakai senjata, tidak pakai kekuatan militer, tapi cuma dengan sorak-sorak pujian bangsa Israel keliling dan akhirnya tembok Yeriko bisa roboh, runtuh. Nah, ketika pada waktu ini saudara, Deborah juga ya, bayangkan Raja Yabin ini punya kekuatan militer 900 tentara besi dan pasukan yang luar biasa. Lalu Tuhan bilang kepada Deborah, suruh Barak maju, aku yang akan mengacaukan. Jadi dari sini kita melihat, mungkin hari ini di depanmu ada pergumulan yang begitu besar seperti 900 ya kereta besi yang dimiliki oleh Yabin. Tapi waktu Tuhan yang berkata bahwa Dia yang akan melakukan dan memberi kemenangan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Lalu Barak ini tidak yakin, ya kenapa? Dia mungkin gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan seperti Deborah. Barak bilang sama Deborah, oke, kalau kamu maju, aku maju. Tapi kalau kamu gak maju, aku gak maju. Ya, dia menaruh iman kepada hakim Deborah ini, kepada Deborah, karena imannya gak cukup. Jangan titip-titip iman ya saudara ya. Ya, tidak ada just tip ya untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Karena dia kurang percaya, ya mungkin dia pikir ya jangan-jangan kamu salah dengar, Tuhan suruh kita maju melawan bangsa yang begitu luar biasa kekuatannya. Ya udah oke, kalau gitu kamu maju aku ikut. Tapi kalau kamu nggak maju aku nggak ikut. Ya mungkin di antara kita juga ada yang waktu mau ke sini takut, mungkin ya ada perang, ada yang takut naik pesawat dan lain sebagainya. Ya lalu nggak apa-apa, ada Bu Debi kan di situ. Jangan titip-titip iman ya. Saudara, ketika pada waktu itu akhirnya Barak bilang, kalau engkau maju maka aku maju. Kalau tidak ya aku juga tidak akan maju. Ayat 9 kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun dan berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak. Sebenarnya kalau Barak punya iman seperti Deborah miliki dan dia bilang oke, aku maju karena aku percaya Tuhan yang ngomong pasti terjadi. Dia pasti akan mendapat kemenangan dan mungkin memang Tuhan sudah berencana ya Sisera akan mati di tangannya dan dia akan mendapatkan kehormatan. Tapi karena dia gak punya cukup iman saudara. Ya akhirnya kita tahu bersama ya Sisera pada akhirnya mati di tangan seorang wanita yang bernama Yael. Ketika akhirnya dibilang di sana, lalu Barak menggerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kades, maka 10.000 orang maju ya mengikuti dia dan juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni dari anak-anak Hobab ipar Musa dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Sanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannya lah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Horesot Hogayim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah hari Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukan dengan kekuatan Barak tapi dengan kekuatan Tuhan. Siapa yang menyerahkan? Tuhan. Tapi Tuhan cuma mau ketaatannya Deborah dan juga Barak dan seluruh orang Israel untuk menyongsong kemenangan yang Tuhan beri. Kadang-kadang kita juga begitu kan dalam hidup. Kita sih percaya Tuhan menyertai tapi kita gak berani bertindak. Bertindak aja saya takut, ya ragu-ragu, jangan-jangan. Ya tapi setelah kita maju dengan iman, ya Tuhan bisa memberi kemenangan. Tapi kadang ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Tuhan bisa nggak tiba-tiba membunuh mereka mati begitu? Bisa. Tapi Tuhan juga butuh ketaatan mereka untuk maju. Nah untuk maju itu dibutuhkan iman. Dan itu tidak mudah saudara. Tapi akhirnya mereka maju saudara. Ya dan akhirnya dikatakan di sana. Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak. Sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Lalu Barak mengejar kereta-kereta dan tentara itu sampai ke Haresot Hagoyim ya, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada satupun yang tinggal hidup.
Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan baik antara Yabin, Raja Hasor dengan keluarga Heber orang Keni itu. Yael pun keluar mendapatkan Sisera dan berkata kepadanya, "Singgahlah tuanku, silakan masuk, jangan takut." Lalu singgahlah dia ke dalam kemah perempuan itu. Perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Kemudian berkatalah ia kepada perempuan itu, "Beri aku minum sedikit air, aku haus." Lalu perempuan itu memberikan dia kirbat susu. Diberinyalah dia minum dan diselimuti pula. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Berdiri di depan pintu kemah, apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, ada orang di sini, maka jawablah, tidak ada." Tetapi Yael istri Heber mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu dilantakkannya lah palu patok itu ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Lalu tiba-tiba ketika Sisera mati, Barak datang saudara untuk mencari, ya. Lalu keluarlah Yael mendapatkan dia dan berkata kepadanya, "Mari, akan aku tunjukkan kepadamu seorang yang kau cari." Dan masuklah Barak ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok di pelipisnya. Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin Raja Kanaan sampai mereka menyiapkan Yabin Raja Kanaan itu. Bapak Ibu, ya, dalam keadaan tertindas 20 tahun. Orang Israel berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menolong mereka dengan kuasa. Sebenarnya bagi Tuhan itu melakukan hal-hal yang luar biasa bagi bangsa itu terlalu mudah, saudara. Tapi yang menjadi sulit seringkali pola pikir mereka yang tidak mau taat, gak mau percaya sama Tuhan, terus berdosa. Apa aplikasinya bagi hidup kita, saudara? Hari ini kita belajar dari tempat ini. Benar-benar apa yang terjadi di Alkitab dicatat di tempat ini. Dan kita sekarang sedang berada di tempat ini. Biar kita minta impartasi dari Tuhan. Sebuah keyakinan iman. Pergumulan apa yang ada di depanmu. Mungkin engkau sedang bergumul melawan dosa hari ini. Engkau berkata gak mungkin. Tapi ketika engkau niat bersama Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong. Dan di tempat ini juga ada satu kisah di mana ya Tuhan Yesus pada waktu itu di Matius pasal yang ke 17, saudara nanti bisa lihat, di mana di situ dikatakan Tuhan Yesus dimuliakan, saudara. Ya, di tempat ini kenapa di Alkitab tidak dicatat persis, ya, gunungnya tidak ditulis bahwa Yesus itu dimuliakan di Gunung Tabor, ya. Tetapi kita melihat di sana, ya, semua tempat yang ditunjuk menjadi satu tempat yang dianggap bersejarah dalam Alkitab tentunya diuji lewat beberapa, ya, tidak mudah untuk menentukan oh ini tempatnya Yesus dimuliakan. Ya, dari mana ketahuan bahwa tempat ini yang paling cocok, saudara? Kalau kita lihat Matius 17, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka. 6 hari kemudian, dia tadinya sebelum kisah ini, kalau saudara mundur di pasal sebelumnya, itu Yesus berada di Kaisarea. Dan di situ dia bertanya kepada murid-muridnya, "Menurut kalian aku ini siapa?" Ada yang ngomong, "Oh engkau ini guru, engkau nabi, engkau Elia yang datang sebagai titisannya." Tapi di situ Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan Yesus berkata, "Bukan engkau yang mengatakannya, tetapi Allah yang mengatakannya lewat engkau. Dan mulai hari ini aku mengganti namamu dari Simon menjadi Petrus." Itu mereka ada di daerah Kaisarea. 6 hari setelah itu mereka berjalan, dan setelah dari sini Yesus ke Yerusalem. Itu ke arah selatan, saudara. Nah, dari Kaisarea jalan kaki 6 hari, diperkirakan tibanya di tempat ini. Karena di sana dikatakan 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Ya, 6 hari perjalanan dari Kaisarea dan mereka menemukan gunung yang tinggi, itu diperkirakan di tempat ini, ya. Lalu dikatakan Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang, ya, dan seperti matahari dan putih bersinar seperti terang. Maka nampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ya, lalu kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau,
biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan terang menaungi mereka. Di dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya dengan sangat ketakutan. Yesus berkata dan datang dan berkata pada mereka dan menyentuh mereka sambil berdiri, berkata, berdirilah, jangan takut. Ya, dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Kenapa murid-murid itu diizinkan melihat Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elia? Karena pada waktu itu saudara, memang Yesus harus menyatakan dirinya sebagai Tuhan, Mesias yang datang. Dan dia berbicara dengan Elia dan Musa. Karena dari sejarah orang Israel, Musa dan Elia, ya memang ada di dalam perjanjian lama di mana mereka itu orang-orang yang dipakai Tuhan dalam sejarah bangsa Israel. Dan memang murid-murid diizinkan harus melihat supaya membuktikan dalam penglihatan itu bahwa memang Yesus adalah benar-benar Tuhan. Ya, kita tahu bersama Elia itu dia tidak mati. Alkitab berkata Elia itu cara perginya seperti dia naik kereta berapi langsung ke surga. Bahkan Musa juga dikatakan mati di Gunung Nebo, kemarin kita sudah pergi ke sana. Tapi sampai hari ini ya mayat makam Musa itu nggak ada yang menemukan. Ya, dan Tuhan izinkan pada waktu itu ya murid-murid melihat ada Elia, ada Musa, itu menjadi sebuah peneguhan. Lalu tiba-tiba ada suara yang berkata, ya inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya lah aku berkenan, seperti ketika dia dibaptis oleh Yohanes. Dan itu ada di tempat ini saudara. Saudara berbahagia nggak menjadi orang pilihan Tuhan? Yang bisa datang ke tempat ini dan mengalami apa yang Alkitab catat. Wow, ini bukan satu hal yang biasa saudara. Dan biar kita minta dari tempat ini kita juga mengalami impartasi kuasa Tuhan. Supaya waktu kita pulang dari tempat ini kita juga mengalami kemuliaan Tuhan. Hidup kita berubah, pergumulan kita itu bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Kalau dia memberikan kemenangan dengan mengalahkan ya Raja Yabin yang dengan 900 kekuatan militer yang begitu luar biasa. Tapi Tuhan memberi kemenangan kepada Deborah dan Barak di dalam kelemahan mereka ketika mereka berseru kepada Allah yang hidup. Dan Tuhan mendengar saudara. Ya, dan bagi kita pun Tuhan masih sama. Tuhan yang hari itu bekerja melakukan kuasa yang besar di tempat ini. Dia sama dengan Allah yang kita sembah hari ini. Dia Tuhan yang hidup. Karena itu kita mau berkata, Tuhan hari ini kami percaya Engkau hadir di sini. Engkau juga melakukan kuasa yang besar dalam hidup kami. Mari kita bangkit berdiri saudara. Ayo kita semua hormati Tuhan. Saya berdoa tanggalkan dulu handphonemu. Ayo kita datang ke sini cari Tuhan saudara. Jangan engkau sia-siakan waktu-waktu ini. Hormati hadirat Tuhan. Waktu engkau menghormati Tuhan. Tuhan bilang siapa yang menghormati aku akan aku hormati. Terima kasih Tuhan, kami datang sore ini. Kami menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Mari dengan iman, katakan dengan iman. Ku yakin, kami yakin Tuhan. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas Tuhan. Kau nyata Tuhan, Kau nyata Tuhan. Terjadi.
dengan iman katakan, ku yakin. Yes, amin. Kami yakin Tuhan. Kami rasakan. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita mau datang dalam hadirat Tuhan, saudara. Tidak peduli seberapa besar tantangan yang ada di depanmu hari-hari ini. Seperti Deborah dan Barak yang menyaksikan sebuah kekuatan militer dengan 900 kereta besi di depan mereka. Tapi dengan kuasa Tuhan, mereka melihat kemenangan yang besar terjadi. Biar ini menjadi waktu kita mau berkata, Tuhan, kami mau mengalami kemenangan di hidup kami. Biar impartasi kemenangan yang pernah terjadi di Gunung Tabor ketika Deborah dan Barak bergerak dengan iman menyongsong kemenangan itu terjadi di hidup kami, Tuhan. Kami datang Tuhan di tempat ini, kami percaya Engkau Allah yang sama yang melakukan itu ribuan tahun lalu. Engkau juga Tuhan yang masih sama sampai hari ini. Kau melihat hati dan iman kami, Tuhan. Kami semua datang hari ini, Bapa. Yes, Lord, Engkau dengar setiap teriakan kami, tangisan kami, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Bawa doa-doamu kepada Tuhan, saudara. Bawa doa-doamu kepada Tuhan. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Biar kemuliaan-Mu Tuhan tercurah di tengah kami. Biar kemuliaan Tuhan nyata, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemenangan demi kemenangan terjadi di hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di pemulihan terjadi di sini.
Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan kami, untuk setiap masalah kami, untuk ikatan-ikatan dosa yang mungkin besar. Kami tahu bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami juga berdoa buat keluarga kami yang kami tinggalkan di Indonesia, buat anak-anak kami, buat suami, buat semua keluarga besar kami. Tuhan juga bawa mereka boleh mengalami kuasa Tuhan yang besar. Kami percaya kemuliaan Tuhan yang pernah dinyatakan di tempat ini, di mana Yesus dimuliakan dan dia wajahnya bersinar terang seperti cahaya. Engkau juga impartasikan bagi kami Tuhan, sehingga hidup kami tidak sama lagi. Kami pulang, kami mengalami perubahan yang dari Tuhan. Hidup kami dimuliakan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka hati dan tangan kita hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan kami juga akan memberi persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Kota pertama yang dikuasai oleh bangsa Israel yaitu Yeriko, dan ditaklukkan dengan apa saudara? Dirobohkan temboknya dengan puji-pujian dan sorak-sorai. Dan sekarang kita sedang berada di sini yang tadi Geva jelaskan, yang ada bukit pasir itu, ya di situ mereka mengelilingi. Ya berapa kali mereka keliling? 13. Ya, jadi mereka keliling tadi. Ini kita sudah benar-benar berada di tempat di mana yang ada di Alkitab sejarahnya tercatat. Amin. Jadi Alkitab itu benar-benar real, nyata, faktanya ada, dan wow, Tuhan itu menyatakan mujizatnya. Sekarang diam semuanya langsung apa yes apa lagi ya? Yes. Ganti ubur-ubur ikan lele. Ayo. Iya. Benar. Ayo. Udah diam. Ya. Ubur-ubur ikan lele di Jericho. Kau yang pegang tanganku, kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta
Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau, Yesus.